the things I say, in everything we do every day. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabar teman-teman kelas 2? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi bersama Ustadz Huda dalam blog Sirah, yang mana insya Allah video kali ini adalah video terakhir untuk blog Sirah bersama teman-teman kelas 2. Sebagaimana sebelumnya Ustadz Huda sudah menceritakan kisah beberapa nabi. Yang pertama yaitu Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, dan yang terakhir ini adalah Nabi Isa alaihimussalam. Jadi insya Allah Ustadz akan melanjutkan kisah para nabi, yang mana nabi-nabi yang sudah Ustadz sebutkan tadi adalah biasa dijuluki dengan ulul azmi, yaitu orang-orang yang memang diberikan tekad yang sangat kuat, yang mana selalu diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Tapi beliau, para nabi dan rasul tersebut selalu berada dalam jalannya, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjut ya ke Nabi Isa alaihis salam. Bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu dari para nabi dan rasul yang berasal dari Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam terlahir tanpa seorang ayah, sedangkan ibunya bernama Maryam. Dan hal ini banyak sekali Allah sampaikan di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran. Teman-teman akan menjumpai di banyak surat menceritakan tentang hal ini. Ibunya adalah seorang muslimah, yaitu Maryam, yang sholihah dan selalu taat pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Maryam setiap harinya merawat Baitul Maqdis. Siapa yang tahu Baitul Maqdis di mana? Nah, bisa jadi ini adalah soal untuk ujian besok loh. Ayo dicari ya. Di mana Baitul Maqdis itu? Kemudian Maryam setiap harinya merawat Baitul Maqdis. Allah memilih Maryam untuk menjadi ibunya atau ibu Nabi Isa alaihissalam. Dan kemudian kala itu Nabi Zakaria ditugaskan oleh Allah untuk merawat dan mencarikan makanan ketika Maryam ibunda sang Nabi Isa sedang hamil Nabi Isa alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril juga diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membantu ketika ibunda Maryam, bunda Nabi Isa alaihissalam, itu melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Kapan Nabi Isa alaihissalam mulai memperlihatkan mukjizatnya? Kapan Allah mulai memperlihatkan mukjizatnya? Yaitu ketika Nabi Isa alaihissalam baru saja lahir, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bisa berbicara sejak masih bayi. Nah, sejak masih bayi Nabi Isa sudah bisa berbicara layaknya seperti orang dewasa. Tapi ingat, ini adalah izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Isa juga diberi mukjizat oleh Allah, bisa atau mampu menghidupkan burung dari tanah liat. Dan ketika umur beliau Nabi Isa alaihissalam menginjak 30 tahun, diutuslah Nabi Isa alaihissalam menjadi, atau diangkat Nabi Isa alaihissalam menjadi nabi dan menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian Allah juga memberikan mukjizat yang lain, yaitu bisa menyembuhkan berbagai penyakit dan bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Tetapi ingat bahwa ini semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tetapi banyak dari kaum Bani Israel yang mendustakan Nabi Isa dan mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Karena pada saat itu dan sampai sekarang Bani Israel tetap kafir. Dan ketika itu Bani Israel ingin membunuh Nabi Isa, maka Allah merubah wajah salah satu dari mereka hingga menjadi mirip Nabi Isa alaihissalam. Dan Bani Israel pun menangkap orang tersebut, yang mana orang tersebut bukanlah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa alaihissalam Allah selamatkan dari kejahatan orang-orang kafir, orang-orang Bani Israel tadi. Kemudian Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Dan nanti pada akhir zaman atau hari kiamat, Nabi Isa akan turun kembali ke muka bumi ini untuk membela dan memimpin orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal-hal atau cerita di atas itu banyak sekali diceritakan di dalam Al-Quran dan bahkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja kisah singkat dari Nabi Isa alaihissalam, yang mana sampai saat ini kita hanya bisa mempelajari sejarah-sejarah para nabi dan para rasul. Dan alhamdulillah kita juga bisa mempelajarinya dalam bahasa yang kita pahami. Banyak orang-orang yang sudah berjuang dan bersusah payah untuk belajar agar kita bisa memahami apa yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang bercerita tentang kisah para nabi dan rasul. Jadi teman-teman harus semangat untuk belajar, yang mana semua sudah ada di dalam, baik itu buku yang sudah dicetak maupun di dalam handphone kalian. Jadi gunakan handphone teman-teman dengan semestinya. Insya Allah untuk video terakhir ini tidak ada tugas untuk menulis, tapi Ustadz Huda akan memberi kisi-kisi untuk ujian akhir blok. Insya Allah Ustadz Huda akan memberikan 10 pertanyaan, yang mana 8 pertanyaan itu Ustadz Huda ambil dari semua latihan yang ada di dalam kitab tersebut, yang berupa pertanyaan ya, yang berupa pertanyaan. Kemudian 2 itu Ustadz Huda akan membuat sendiri, tetapi jawabannya ada di kitab atau ada di buku Sirah teman-teman ya, di buku Sirah kelas 2. Insya Allah di situ ada jawabannya. Kemudian insya Allah ujian akhir blok akan Ustadz Huda laksanakan di hari Jumat minggu depan ya. Minggu ini, besok ya, berarti besok Ustadz Huda akan mengadakan ujian akhir blok. Jadi teman-teman Ustadz Huda mohon persiapkan dan disiapkan ketika nanti Ustadz Huda fit call, yaitu pertama pensil atau bolpen dan kertas ya. Ketika nanti Ustadz Huda membacakan soal, teman-teman langsung menjawab. Ustadz Huda akan memberikan waktu 2 menit untuk teman-teman menjawab soal tersebut. Jazakumullah khair atas perhatian teman-teman selama ini. Semoga ilmu yang teman-teman dapatkan bisa bermanfaat untuk teman-teman sendiri maupun untuk orang lain. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.